Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Jumpa lagi dalam channel Zona Lampung bersama kita membangun Lampung. Selamat malam Pak Gugun. Gugun Mapahar ya? Gunawan Pak Pahan. Gunawan Pak Pahan. Gunawan Papahan. Pak Pahan. Pak Pahan. Dasar malu. Dibuka aja maskernya ya. Nggak apa ya? Oke. Ya biar enak ngobrolnya. Steril kok. Nah, steril itu. Tadi sebelum Pak Gugun masuk juga sudah semprot desinfektan, sudah dirapikan semuanya. Sanitizer juga ada. Ngomong-ngomong gini nih, Pak Gugun, mau sedikit tahu tentang pengalaman Pak Gugun selama memimpin menjadi kepala kampung Poncawati, kecamatan terbagi besar Kabupaten Lampung Tengah. Jadi begini, Pak Gugun mimpin itu dari tahun berapa? Dari tahun 2016. 2016 ya? 2016, 2021. Berarti sudah 5 tahun. 5 tahun ya. Sudah 5 tahun. Nah, apa aja program Pak Gugun yang sudah dilaksanakan dan kedepannya apa program jangka pendek, jangka panjang? Baik, terima kasih. Melalui program dana desa, setelah saya memimpin Kampung Poncawati dari tahun 2016, bahwa anggaran dana desa itu diatur melalui undang-undang dana desa. Oh ya. Artinya bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk kampung Iya. melalui dana desa, mulai dari APBN, APBD, nah, itu melalui sistem yang tidak semerta-merta kepala kampung sebagai penanggung jawab tunggal anggaran dana desa bisa melakukan pembangunan. Oh iya. Jadi semuanya melalui sistem. Sebelum perencanaan kita melalui musdus, artinya musren antar dusun, yang di situ dihadiri oleh kepala dusun, Iya. RT, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat. Artinya sebelum perencanaan kita ada musrendus. Apa yang diperlukan melalui musrendus itu dari pembangunan-pembangunan yang ada di RT wilayah Maaf, masing-masing. saya potong. Musrendus itu apa itu? Setelah musrendus nanti Enggak, artinya musrendus itu. musren antar dusun. Musren antara dusun. Iya. Oh iya, oke. Itu sebelum kita ada membuat RKP, rencana kerja pemerintahan kampung, itu ada musrendus dulu. Musrendus dulu. Iya. Iya. Sebelum dibawa ke musrenkamp, musyawarah kampung. Iya. Jadi setiap dusun itu melalui RT-nya masing-masing mengusulkan Iya. rencana pembangunan yang diminta di masing-masing RT. Itu jangka panjang atau jangka pendeknya? Jangka pendek. Jangka pendek. Nah, kalau jangka panjangnya itu kita melalui RPJM. Jadi semua ada di RPJM apa saja, dan RPJM itu bisa revisi ketika sudah ada pembangunan yang memang sudah kita laksanakan dan yang belum dilaksanakan, tergantung dari kepentingan kebutuhan masyarakat yang ada di dusun masing-masing. Nah, itu. Di Poncawati itu ada berapa dusun tuh? Poncawati ada 7 dusun, 43 RT. 7 dusun 43 RT. Pembangunan yang setelah dikerjakan dari berapa tadi Pak? 19 ya? 16. 2016 sampai hari ini apa aja tuh? Masalah dari pembangunan fisik dari 2016 sampai
tahun ini Ah, dari tahun 2016 itu ada lapen itu 1 kilo. itu di dusun apa? Itu ada di dusun B2 B2 ya. ya. Sepanjang 1 kilo tuh Pak ya? Sepanjang itu 500 meter. 500 meter. Kemudian ada di dusun C2 itu ada 500 meter. 500 meter. Berarti 1000 ya. Iya. Yang dusun yang lainnya? Kemudian ada di dusun C3 pada tahun 2016 itu ada pembangunan onderlah Onderlah ya. ya. Hmm. Itu kurang lebih 1 kilo 1 kilo ya. ya di dusun C3. C3 itu. Ada juga di dusun C2 juga C2. ya. Berarti C2, C3. Berarti ada 4 dusun nih Ya. yang sudah dibangun. Iya, Dibangunkan di tahun 2016 semua nih. 2016. Di tahun 2017-nya 2017-nya itu ada pembangunan lagi onderlah. Onderlah. Itu sepanjang 2,5 kilo. Itu ada di dusun C2 juga. C2 juga. Iya, ada juga di dusun C1. C1. Ya, kemudian ada juga pembangunan drainase. Itu ada di dusun B2. Khususnya ada di wilayah RT 19 mulai dari depan balai kampung sampai ke Taman Makam Pahlawan, Monumen Ahmad Yani. Pocowati itu Pak ya. Pocowati. Itu 2017 tuh Pak ya. Iya, itu gorong-gorong itu ada 5. Wih, Kita mantap. bangun, itu ada di dusun B2, ada di dusun A1, ada juga di dusun C2 juga masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Untuk 2018-nya 2018 kita membangun program Bapak Bupati pada waktu itu Bapak Haji Mustafa. Kita bangun rabat rigid apa rabat itu ya, rabat beton ya. Rabat beton ya, yang jalan lingkungan itu kan. eh, Itu kita bangun 1 kilo. 1 kilo di dusun Itu ada juga di dusun A1. A1 ya. Ya, itu ada di wilayah RT 03. Kemudian ada juga di RT 06. Itu antara wilayah dusun A1 dan dusun A2. Iya. Nah itu. A1 dan A2 ya. Iya, itu dari RT 06 sampai RT 07. Itu ada 1 kilo. 1 kilo ya. Iya. Berarti 1000 meter ya. Iya, kemudian masih juga itu ada kurang lebih 200 meter ada di dusun C1. Itu ada di RT 27. RT 27. Menuju ke tempat ibadah. Jalan yang kita bangun 2018. 2018 nih Pak ya. Iya. Itu berapa meter yang di ke arah ke masjid tadi ya? 200 meter. 200 meter ya. 200 meter. Wih, Bapak ini berarti tiap tahun ngebangun terus berarti ya? Ya Bangun. kena di 2019-nya Pak? 2019 kita bangun juga itu lapen. Itu 2 kilo. Di dusun berapa itu? Itu ada di dusun B1 dan B2 2 kilo dusun 1 dusun 1 juga dusun 1 dan B2. dan B2 ya. Iya. 2019 ini Pak ya? 2019. 2020 ada pembangunan juga di dusun C2. Itu masuk di wilayah RT 29. Itu pembangunan 1 kilo. berarti 29 ya. 1 kilo di RT 34 28. Jadi gabung kebetulan RT 29 34 28 itu wilayahnya berdekatan. Tapi itu ada di dusun C2. Ada C2 semua ya. Iya. Di 2021 gimana 2021 nih? Di 2020 ini kita juga 20. menganggarkan mobil ambulan. Mobil ambulan desa yang kita anggaran juga melalui dana desa. 2020 tuh Pak ya? Iya, Mobil ambulan ya? mobil ambulan. Nah, kegunaan ambulannya untuk apa kira-kira Pak? Sangat
penting sekali untuk masyarakat di kampung, sehingga ketika masyarakat kita memerlukan satu kendaraan dalam kondisi yang mendesak, kita tidak mungkin bisa meminta bantu melalui rumah sakit. Karena kebutuhan dari rumah sakit juga melayani orang yang di rumah sakit banyak. Sehingga saya punya pemikiran bahwa di kampung saya ini diperlukan satu ambulan yang peruntukannya memang untuk kebutuhan masyarakat. Iya. Ada mobil itu, Pak? Mobil kondisinya sekarang sudah 95%. Insya Allah di awal Agustus ini 1 unit mobil ambulans sudah tersedia untuk di Kampung Poncowati, dan kebutuhannya untuk warga Poncowati itu tidak dipungut biaya, artinya siapa saja pengguna mobil ambulan untuk kepentingan umum itu gratis. Gratis tidak kita. Nah, untuk biaya perawatan, bensin, oli itu anggaran dari mana, Pak? Itu nanti kita musyawarahkan melalui BPK, mulai pemerintahan kampung. Ketika mobil ambulan ini sudah hadir di kampung, itu akan kita musyawarahkan dengan BPK-nya, karena antara kepala kampung dengan BPK ini adalah kolektif kolegial. Artinya setiap anggaran yang kita rencanakan itu BPK pasti hadir di dalam perencanaan itu. Jadi kita akan musyawarahkan baik dari pajak, perawatan kendaraan, termasuk supir, itu nanti semua kita musyawarahkan di pemerintahan kampung saat kendaraan sudah hadir. Tapi Agustus ini insya Allah sudah ready ya. Sudah. Berarti itu Indian, Pak ya? Inden ya. Wih, mantep Pak Lurah ini. Jadi kembali ke mobil itu tadi, itu inisiatif Pak Lurah sendiri apa warga di Poncowati ini yang mengajukan untuk sama Pak Lurah nih? Sebenarnya masalah penganggaran mobil ambulan sudah kita rencanakan dari tahun 2019. Direncanakan tuh? Direncanakan dari tahun itu idenya Pak Kepala Kampung sendiri apa gimana? Dari masyarakat sendiri memberikan masukan dengan kebutuhan masyarakat melalui dana desa. Artinya bahwa dana desa ini tidak juga harus digunakan untuk pembangunan fisik. Artinya untuk secara sosial, baik itu kendaraan, apa saja yang menjadi kebutuhan kampung ataupun masyarakat, dana desa itu bisa dipergunakan. Yang penting sistem itu harus melalui musyawarah. Oh, jadi tidak menyalahi aturan, Pak ya? Tidak. Ada julak dan juknisnya ya? Ada. Oke. Ya mudah-mudahan berarti kampung-kampung yang lain bisa meniru apa yang telah Pak Gunawan Papahan ini realisasikan di Kampung Poncowati ini. Jadi begini Pak Gugun, karena saya ini kan sering dapat obrolan sama masyarakat setempat. Mereka bicara, waduh, pokoknya kalau Pak Gugun yang memimpin nih banyak dirasakan di masyarakat. Makanya syukur alhamdulillah Pak Gugun artinya bisa hadir di tempat saya dan saya wawancarai. Berarti apa yang disampaikan ke masyarakat itu tidak benar, tidak hoak, tidak bohong artinya. Berarti saya juga sudah mendengar bahwa Pak Gugun itu katanya sudah menganggarkan 1 unit mobil ambulan khusus untuk masyarakat Poncowati. Cuman saya kan bertanya dalam hati saya, uang itu dari mana? Nah itu, duit itu dari mana gitu loh? Apakah itu mengajukan ke Pemda atau bagaimana? Tapi nggak taunya mempergunakan anggaran dana desa ini Pak Gugun ya. Iya. Ya, cuman itu tidak menyalahi aturan ya. Tidak ya. Ada julak dan judisnya ya. Iya. Benar. Oke kalau gitu Pak Gun, kira-kira berarti tahun depan nih habis ini. 2022 ya. Kira-kira ke depan gimana kira-kira? Insya Allah 2022 kalau saya masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kampung Poncowati, karena untuk menata Kampung Poncowati ini tidak mudah. Iya. Artinya bahwa
kita sebagai pelayan masyarakat ini bukan hanya untuk dari rumah datang ke kantor menandatangani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya. Banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, bagaimana kampung ini bisa maju, masyarakatnya juga bisa maju, sehingga program pemerintah nawacita dari Bapak Presiden ini betul-betul bisa dilaksanakan. Iya. Nah, itu. Memang dengan anggaran dana desa ini kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Memang punya kita berapa per tahun? Untuk Kampung Poncowati itu kita kan 2017 sudah dikategorikan kampung mandiri berkembang. Jadi kampung berkembang ya. Nah, kampung berkembang itu sehingga anggaran dana desanya bukan ditambah, malah dikurangin. Kok bisa begitu? Nah itu yang menjadi pemikiran saya ketika kampung ini berkembang, anggaran dana desanya berturun. Dasarnya dana desanya berturun, dasarnya apa? Ada desa yang tidak berkembang tapi anggarannya ditambah. Dasarnya apa? Nah itu. Jadi ketika kami diundang di pemerintahan kampung di PMK, dasar-dasarnya apa sih bisa berkembang, bisa ini tidak berkembang. Jadi termasuk di situ ada semacam dari masyarakatnya, dari sekolahnya, dari tempat pasum lah ya, fasilitas umum, baik pun itu puskesmas, kemudian luas, air. Jadi anggaran tidak semerta-merta bisa memenuhi kebutuhan, baik itu pembangunan, baik sosialnya. Artinya dengan adanya anggaran dana desa yang diatur oleh Undang-Undang Dana Desa tahun 2014, banyak peluang, artinya untuk keperluan masyarakat. Banyak peluang di situ. Memang tergantung keberanian dari kita, asal kita memahami dari Undang-Undang Dana Desa, menjadikan kebutuhan sesuai dengan tipologi kampung, semua bisa dianggarkan. Baik itu sarana karang tarunanya, baik pun itu olahraganya, apa saja yang menjadi kebutuhan itu, anggaran dana desa itu bisa digunakan. Tetapi harus menggunakan sistem yang ada, tidak ujuk-ujuk mentang-mentang kepala kampung bisa digunakan. Tidak, semuanya harus diatur dan musyawarah. Iya. Jangan tentang wah saya di pulang kampung saya ngatur gitu. Oh enggak itu Pak ya. Iya. Ya semuanya harus melalui mekanisme yang ada. Nah itu. Jadi pertanyaan saya tadi itu di 2022 itu kira-kira maju lagi nggak? Insya Allah kalau dikasih badan sehat, panjang umur, insya Allah saya akan maju lagi. Artinya ya minta doa restu juga kepada masyarakat Kampung Poncowati, sehingga apa yang diamanahkan kepada saya, insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya Kampung Poncowati yang menjadikan dari sejarah orang tua kami, kita ini tinggal melanjutkan apa yang menjadi harapan dari orang tua kami. Artinya tidak mungkin kepala kampung bisa bekerja sendiri melalui perangkat desa yang ada tanpa ada dukungan juga dari elemen masyarakat yang ada. Betul. Itu tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, organisasi yang ada. Tanpa bersatu padu untuk membangun Kampung Poncowati, tidak ada artinya hanya dengan kepala kampung dan perangkat kampung. Jadi, tanpa ada dukungan dari masyarakat. Artinya secara keseluruhannya saling bahu-membahu lah, berarti ya. Berarti bisa saling membahu untuk memajukan Kampung Poncowati. Oke Pak Gun, terima kasih banyak. Artinya kita sudah ngobrol panjang lebar, ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.